Ya Allah, berilah keberkahan dan kelapangan rezeki ya Allah untuk Bapak Ibu yang selalu mendukung program Masjid Darul Ilmi PIP melalui sedekahnya ya Allah. Bismillah. Sebelum kita mulai, jadi kami sampaikan dulu teknisnya. Gitu ya. Seperti biasa. Alhamdulillah sudah, kalau tidak salah 3 atau 4 kali pertemuan agenda kajian dan pelatihan ruqyah syar'iyah. Jadi ini dalam rangka mendakwahkan atau mensyiarkan yang namanya terapi Qur'ani. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan, tegaskan di dalam Al-Qur'an, ada di surah Yunus, ada di surah Al-Isra 82, surah Yunus 57, dan surah Fussilat ayat ke-44. Di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an adalah kitab suci kita semuanya. Dan kita semuanya punya Al-Qur'an, dan bahkan setiap satu orang punya Qur'an lebih dari satu. Ada yang Quran terjemah, ada yang Quran khusus untuk hafalan, ada yang Quran untuk tilawah, ada nanti Quran tafsir, ada nanti terjemah perkata dan sebagainya. Belum nanti di handphonenya juga ada aplikasi Al-Quran, belum nanti di laptopnya juga ada Al-Quran. Luar biasa. Satu orang sudah punya berapa Quran tuh? Baik mushaf atau digital. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi yang saya sampaikan, kalau yang sering kita dengarkan Al-Baqarah 185 ya. Bunyinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Udah hafal Masya Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai apa? Hudalinnas, petunjuk bagi manusia. Bukan hanya petunjuk bagi orang-orang beriman saja, bukan hanya petunjuk bagi muslim saja, tapi petunjuk bagi manusia. Padahal manusia itu ya ada mukmin, ada tidak mukmin. Ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Tapi Allah jelaskan, tegaskan bahwasanya Quran ini sebagai hudalinnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian penjelas, kemudian pembeda. Ini sudah sering kita dengar, semuanya sudah hafal. Kenapa? Karena sering disampaikan ketika Ramadan, begitu kultum, itu biasanya ayat yang dibacakan 183 ya, 184, 185, udah gitu itu. Menjadi kultum favorit, gitu ya. Jadi sebetulnya jadwal kultum paling enak itu yang pertama, ya. Yang pertama, yang kedua, itu kita jelas sudah ada bahannya, wis bahannya ya semua itu tok, ya. Tapi kemudian yang juga sering kami sampaikan ketika Ramadan dan kajian-kajian, yaitu surah tadi Al-Isra 82, Yunus 57, Fussilat 44. Dari ketiga ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya Al-Qur'an Allah turunkan sebagai apa? Hudan sebagai petunjuk. Kemudian apa? Syifa sebagai penyembuh. Kemudian apa? Rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ingat-ingat ya, surah Yunus, surah Al-Isra 82, Yunus 57, Fussilat 44. Bahwasanya Allah turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai penyembuh atau penawar, dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang jadi pertanyaannya, kalau kita sakit itu kita berobatnya pakai apa gitu ya?
Kalau kita sakit itu pernah enggak kita berobat pakai Quran itu pernah enggak? Atau bahkan mungkin pengobatan Quran ini atau terapi Quran ini kita jadikan sebagai nanti-nanti kalau obat dokter sudah enggak mampu, nanti kalau sudah parah, sudah biayanya tinggi, sudah enggak ada obatnya, barulah dia larinya ke Quran. Apakah seperti itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bahwasanya setiap kali Rasulullah sakit maka beliau akan membacakan untuk dirinya al-muawwidatain. Muawwidatain. Surah apa itu? Muawwidatain, Al-Falaq, Anas. Itu kalau Rasulullah sakit, mesti Rasulullah membacakan surah itu untuk diri beliau sendiri. Dan pernah suatu ketika Rasulullah kena sihir, Rasulullah kena santet dengan buhul tali yang diikat. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak mampu untuk meruqyah dirinya sendiri, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat yang lain untuk meruqyah beliau. Dengan apa? Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita ini punya kitab suci Quran ini dahsyat luar biasa loh ya. Sebagai penyembuh loh, sebagai obat, sebagai penawar. Nah, alhamdulillah. Sudah 3 kali, kalau tidak salah 3 kali pertemuan. Yang pertama adalah materi tentang ruqyah. Yang kedua praktek meruqyah diri sendiri, khususnya untuk ngecek dalam diri kita ini ada jin atau enggak, atau ada gangguan syaitan atau enggak. Dengan cara tangan di dada, tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Kemudian yang terakhir kemarin yaitu praktek ruqyah untuk penyakit medis. Wah, punya sakit apapun. Dan kemarin alhamdulillah setiap kali sesi mesti ada yang reaksi. Ya. Termasuk yang terakhir kemarin sakit leher Bunda Retno ya. Bunda Retno sakit leher sudah lama, ngerasakan sakit, nyeri. Dan kemudian dokter menyarankan atau fisioterapi menyarankan harus pakai penyangga. Saran ini hanya saran dari dokter. Alhamdulillah kemarin kami ruqyah 15 menit rasanya sudah hilang, sudah sembuh. Tapi reaksinya muntah-muntah parah. Berarti apa teman-teman? Betul apa yang dikatakan Syekh Abdullah Subhan, bahwasanya penyakit medis bisa diperparah oleh jin atau syaitan. Penyakit medis iya. Kemarin kami meruqyah orang yang sakit leukemia, kanker darah. Begitu kami ruqyah, luar biasa reaksinya. Nangis-nangis, muntah-muntah. Padahal penyakitnya leukemia, penyakit medis, kanker darah. Kami sampaikan inna syaitana yajri min bani adam majrodam, bahwasanya setan itu punya akses lalu lalang dalam tubuh kita melalui peredaran darah manusia. Makanya dulu sejak awal saya sampaikan penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan darah, biasanya ini jin dan setan ini apa? Punya peran andil besar untuk bisa memperparah sehingga susah sembuhnya. Sama apa yang dialami oleh Hamnah binti Jahsy, yang kemudian beliau ini apa? Mohon maaf ya, darah keluar tapi bukan haid, yaitu istihadah. Darahnya ngucur keluar terus. Akhirnya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ini ya Rasulullah? Harusnya bukan jadwal haid saya. Jadwal haid saya sudah selesai. Tapi kok darahnya ngalir terus ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya rahimmu sedang diguncang atau dihentak oleh syaitan. Ya. Jadi bukan murni medis nih, ada peran jin atau syaitan di situ. Siapa lagi? Ummu Zufar yang penyakitnya zara. Zara itu bisa jadi epilepsi. Tetapi juga bisa diartikan sebagai kesurupan. Artinya apa? Dia punya sakit epilepsi, tapi kalau kambuh kayak orang kesurupan. Dan ketika itulah tersingkaplah sebagian aurat dari Ummu Zufar. Akhirnya datang kepada Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam kemudian didoakan. Jadi jamaah, ternyata penyakit-penyakit itu bisa dan sangat bisa jin dan syaitan memperparahnya. Makanya kami syiarkan, kami dakwahkan namanya terapi Qur'ani, ya gitu ya. Supaya kemudian kalau kita ini sakit, ke dokter iya, ke tabib iya, alternatif silahkan, herbal silahkan. Tapi yang pertama kali kita jadikan sebagai obat ketika sakit itu Qur'ani, biasakan seperti itu. Supaya apa? Mempercepat penyembuhannya, satu. Yang kedua, kalau ada jin yang memperparah, itu jinnya dikeluarkan. Begitu jin dikeluarkan, nanti pengobatan dokternya jadi efektif. Tapi kalau kita hanya berobat ke dokter, jinnya tidak dikeluarkan, maka jin ini akan menghalangi pengobatan dokter dan bahkan akan lebih memperparah sehingga sembuhnya lama. Ini kinerjanya seperti ini ya, terapi Qur'ani. Jadi jinnya keluarkan dulu, baru pengobatan dokter efektif berjalan. Tapi kalau nggak pakai terapi Qur'ani, nggak pakai ruqyah, hanya ke dokter, maka obat dokter masuk gampang sekali dari dalam setan menghalangi itu. Dari dalam jinnya menghalangi itu. Yang sehingga apa? Obat itu tidak akan bekerja dengan efektif. Maka terapi Qur'ani yang kemudian kami dakwahkan dan sudah beberapa yang sakitnya medis tapi begitu rutin ruqyah mandiri, rutin kemudian kami ruqyah biiznillah, karena izin dari Allah sembuh. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Bahwasanya kalau kita ini sakit, yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan siapa? Allah. Tapi kan kesembuhan itu ada jalannya, Pak. Jalannya ya peruqyah, jalannya ini dokter, jalannya obat, jalannya apa? Obat yang paling utama adalah Al-Qur'an. Ustadz, saya sudah ruqyah kok nggak sembuh ya? Ruqyahnya berapa kali? Nah, kadang kita itu gitu tuh, nggak telaten, nggak sabar. Kalau sakitnya, kalau gangguannya sekelas-kelas yang tinggi, ya jangan sekali ruqyahnya. Lah kalau Rasulullah sekali jadi, kalau sahabat sekali sembuh. Tapi kalau kita yang penuh dosa ini, imannya tidak sekelas mereka para sahabat, apalagi Rasulullah, ya jangan sekali. Maka jamaah kami itu ada yang apa? Praktek ruqyah mandiri 4 tahun baru sembuh. 5 tahun baru sembuh. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya untuk ngecas saja, hanya untuk ngecas saja. Kalau kemudian Allah sampaikan wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Bahwasanya Allah turunkan Qur'an ini sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita nggak percaya dengan itu, lantas kepada siapa kita harus percaya? Kalau kepada Allah saja kita ragu, lantas kepada siapa kita harus percaya? Kalau Allah saja diragukan. Padahal Allah begitu kita buka Al-Quran ini ya, begitu kita buka Quran, tadi yang dibaca oleh beliau imamnya apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran tidak ada keraguan. Kalau sampai kita ragu sama Quran, kita ragu sama kalamullah, kita ragu terhadap apa yang Allah ucapkan, kepada siapa kita harus percaya? Kalau Allah saja sudah diragukan. Padahal Allah sudah tegas la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, Quran ini tidak ada yang diragukan, cuman kitanya yang suka ragu-ragu sama Quran. Nah, sekarang saya berhadapan di hadapan para pemuda penghafal Quran. Siap tidak dan besok jadi peruqyah? Siap tidak jadi peruqyah? Siap tidak? Beberapa kali saya ngajak santri Quran ngeruqyah, tidak ada yang berani. Alasannya apa? Takut Ustaz. Loh, kalau kalian sama jin takut, sama setan takut, lah terus mau bagaimana ceritanya nasib santri ke depan? Bu kayak Khalid bin Walid gitu ya. Begitu Khalid bin Walid ditampaki jin perempuan, apa yang dilakukan Khalid? Apakah kemudian Khalid lari? Ngisin-ngisini panglima perang kok lari ya? Yang dilakukan Khalid, keluarkan pedangnya, penggal, del gitu. Coba nek kalian diberi pocongan lari enggak? Diberi pocongan lari enggak? Ada yang pernah ngalami itu? Lari?
Enggak lari Ustaz. Tapi pipis di tempat Ustaz. Loh, kalau sama jin saja takut, ya. Padahal manusia sama jin derajatnya tinggi mana? Jangankan kok sama jin, kita ini sama malaikat, derajatnya sempurnaan kita. Fi ahsani taqwim, manusia itu sebaik-baik penciptaan. Makanya apa? Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada manusia. Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada manusia. Kenapa kitanya manusia insecure? Kenapa kitanya manusia ini minder dan bahkan takut dengan mereka? Padahal kita ini derajatnya lebih tinggi. Jadi nek suatu waktu diweri pocongan, rene. Kayak kekendelan meruyah aku ya. Gitu loh. Ini ya. Nah ini makanya luar biasa ya. Sampai Umar bin Khattab pun jin demit ya, hantu, siluman atau apapun namanya takut berhadapan dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena keimanan dan ketakwaan Umar bin Khattab. Kewaraannya Umar bin Khattab. Makanya kesurupan seperti apapun, ada orang yang mengatakan, Ustadz ini jinnya kuat. Tidak ada jin kuat. Dia mau kesurupan apapun, maka kita orang beriman harus meyakini bahwasanya dia lemah. Itu. Begitu peruqyah kok punya takut sedikit sekalipun, itu jinnya tambah dadi, Pak. Nah, ini repot. Ya, repot. Ada juga, Pak. Ada, Pak. Meruqyah, Pak. Yang diruqyah ngamuk, peruqyahnya melayu, Pak. Ya Allahu Akbar, ya. Ya. Makanya kekuatan jiwa, kekuatan mental itu penting. Ya, kekuatan jiwa, kekuatan mental itu penting. Dan ini biasanya akan berbanding lurus dengan keimanan kita kepada Allah. Makin kita iman kepada Allah, maka makin tidak ada yang kita takuti dari makhluk, termasuk iblis sekelas Lucifer sekalipun tidak takut kita. Ya, sekarang kan baru viral, Pak. Pengantin setan katanya dinikah oleh Lucifer, ya, demon, ya. Akhirnya kemudian takut, wah seakan-akan Lucifer ini sesuatu yang, oh ya Allah, iblis sekalipun derajatnya lebih rendah daripada manusia. Maka jangan takut sekalipun kita sebagai orang yang beriman, takutnya hanya kepada siapa? Allah lah gitu loh ya. Sama setan nggak takut. Nah, hati-hati nanti dites ya. Nah, anak sing diwuri kuntilanak kok melayu, wah ini santri capopo ya. Nah, gitu teman-teman. Siap. Hari ini kita akan praktek meruqyah orang lain. Kemarin satu ngecek dalam diri kita ada jin atau enggak, sudah. Yang kedua untuk pengobatan medis sudah. Sekarang hari ini kita praktek meruqyah orang lain. Orang lain di sini bisa suami istri kalau di rumah, atau bisa anak, atau bisa orang tua. Tapi kalau di sini kita prakteknya sesama teman saja. Oke? Siap? Siap enggak ini? Siap ya? Ibu-ibu nanti silahkan cari pasangan dua-dua. Siapa yang diruqyah dan siapa yang meruqyah. Ah, silahkan. Tentukan. Yuk. Pasangan dua-dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nih, kamu sama itu. Ya. Nih. Ya, nih. Terus ini sama ini. Lagi sopo jomblo dong. Ya, sana. Nah, ini ya. Terus ini sama ini. Ini sama ini. Kamu pilih siapa? Sendirian ya? Itu sama bapak itu, enggak apa-apa. Sekarang tentukan siapa yang diruqyah dan siapa yang meruqyah. Siapa raqi, siapa marti. Ya, siapa raqi, siapa marti. Raqi itu peruqyah, marti itu yang diruqyah atau pasien. Sekarang posisinya depan belakang. Yang diruqyah, martinya, pasiennya ada di depan. Ya, yang meruqyah ada di belakang. Pasiennya memunggungi ya, pasiennya memunggungi. Ya, tahu ya, pasiennya memunggungi. Ah, gitu. Pasiennya memunggungi. Ini hadap kiblat sini, hadap kiblat. Nah, ini salah satu adab meruqyah. Hadap kiblat. Wah. Nah, seperti ini, betul. Silakan ibu-ibu bisa
pilih dua-dua, kemudian hadap kiblat. Siap. Oke, sebelumnya kita ada beberapa zikir perlindungan atau zikir penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke? Kita bareng-bareng seperti biasa. Mohon maaf ini kameranya agak ribet nanti, ya, otomatis akan mengikuti saya. Ya, karena saya capek duduk ya. Oke. Diteruskan bersama-sama ya, diteruskan bersama-sama. Yang pertama ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Wah, Pak Ping nggak ada pasangannya ya? Oh, sama Pak Iwan atau sama istrinya? A'udzu bi kalimatillah at-tamah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillah at-tamah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillah at-tamah min syarri ma khalaq. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Ya, teruskan. Yang membaca ini yang rokinya, yang meruqyah. Oke? Yang baca ini yang meruqyah. Teruskan nggih. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik. Min kulli syai'in yu'dik. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Lagi. Bismillahi arkik. Min kulli syai'in yu'dik. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik. Min kulli syai'in yu'dik. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Yuk pegang sekarang yang pertama pegang tengkuknya. Nah, gini ya, tengkuknya. Tengkuk itu mana? Leher, ya. Lah gitu, agak naik. Oke.
Ya, gitu ya. Nanti yang dipegang itu. Oke? Yuk, sebelum pegang tangannya diginikan. Bismillah. Bismillah. Oke. Pegang langsung. Cek. Nah, ojo dikeplak ya. Ya, oke. Ya, oke, siap. Kurang atas, kurang atas. Ya, kurang atas, Pak. Ah, kayak gini. Ya, betul kayak gitu. Kurang atas, Pak Izi. Ya. Wih, durung ya turu. Turu ya. Masya Allah. Oke. Tadi 3 kali ya. Sekarang lagi ya. Bismillahi arkik. Min kulli syai'in yu'dik. Min syarri kulli nafsin. Au ainin. Hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik. Min kulli syai'in yu'dik. Min syarri kulli nafsin. Au ainin. Hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik. Min kulli syai'in yu'dik. Min syarri kulli nafsin. Au ainin. Hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Sekali lagi. Bismillahi arkik. Min kulli syai'in yu'dik. Min syarri kulli nafsin. Au ainin. Hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Tiupkan. Tiupkan ke tangannya. Tiupkan ke tangannya. Ya. Nah, gitu ya. Oke. Sudah merasakan apa? Belum? Ojo cengengesan loh ya. Wah, kok diruqyah cengengesan ya. Oke. Sip. Yang kita baca seperti biasa ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat terakhir, kemudian trikul. Ya, cuma nanti akan saya beri aba-aba karena nanti akan ada 4 tempat yang akan kita pegang. Oke? Baik, yang pertama kita baca tirukan saya ya. Oke. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim. Ayyashfiyak. 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 Tiupkan lagi. Di lehernya, di tengkuknya, di tangan. Oke. Kita baca ya, surah Al-Fatihah. Harusnya 7 kali. Ya, kita baca jam berapa ini? Ya, kita baca 1 kali aja. Harusnya 7 kali. Oke. Sama-sama nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Oke, kita baca 3 kali. Nanti begitu selesai, ini ya, Bismillahi Allahu Akbar, diusapkan keluar. Bismillahi Allahu Akbar, gitu ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibuang. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Buang. Nah, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Oke, sekarang agak turun ke punggung atas. Punggung atas. Turun. Nah, segitu. Turun lagi. Nah. Oke, tangannya diginiin dulu. Bismillah. Taruh punggung atas. Baca ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi. Ya. Monggo bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Saya lupa 1 sampai 5 dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik akhiratihum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Tiupkan. Tiupkan ke tangannya. Oke. Kemudian turun di tengah. Ya, bismillah. Turun di tengah. Oke. Kita bacakan 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mulai dari lillahi ma fis sama'. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiup. Sekarang punggung bagian bawah. Ya, punggung bagian bawah. Tangannya miring enggak apa-apa. Kalau kesulitan nekuknya, duduknya agak geser. Gitu ya. Contoh, gini ya. Nah, ini sini. Bagian bawah. Oke. Hampir dekat tulang ekor, atasnya tulang ekor, ya. Itu. Agak turun. Nah, lagi turun lagi. Nah. Ya, ben penak posisi ini enggak geser sini. Nah, gitu. Miring ben penak posisi ini. Yo. Oke. Baca surah Trikul, Al-Kafirun,
kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Harusnya 333. Kita satu aja. Baik. Tangannya jangan lupa diginikin dulu. Bismillah. Ya, terus sentuhkan langsung. Cek. Nah, gitu ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, tangan tetap di situ. Nanti ditirukan bacaannya sambil baca, kemudian tangannya ini diangkat, agak ditekan ya, kemudian diangkat pelan-pelan sampai ke ubun-ubunnya. Oke? Pelan-pelan, ngangkatnya agak ditekan, kemudian diangkat sampai ke ubun-ubun. Tirukan. Adhibil ba'sa Rabban nas washfi antas syafi la shifaa ila shifauka shifaan la yughadiru sakoman. Oke. Sudah diangkat belum? Belum. Oh, ulangi lagi. Sambil diangkat, baca sambil diangkat sampai ke ubun-ubun ya. Adhibil ba'sa Rabban nas washfi antas syafi la shifaa illa shifauk shifaukan Allah. Adhibil ba'sa Rabban nas washfi wa antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru sakoman. Gitu. Yuk sekarang pegang ubun-ubunnya. Pegang ubun-ubunnya, kepala. Oke. Kalau untuk laki-laki bacanya u'iduka, tapi kalau untuk yang diruqyah perempuan atau wanita bacanya u'iduki, ya. Oke, yang laki-laki dulu ya. Yang diruqyah yang laki-laki dulu. Tirukan saya. Ya, u'iduka bi kalimatillah at-tamah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Nah, sekarang yang diruqyah perempuan, u'iduki bi kalimatillah at-tamah min kulli syaitanin
wa hammah, wa min kulli ainil lamah. Ya, begitu. Alhamdulillah. Cukup. Oke. Ini hanya praktek. Ya. Besok apa namanya? Pesertanya masih sama enggak ya? Oh iya. Ini kan belum gantian ini ya. Baru satu, ya begitulah kira-kira. Tapi kalau tadi lancar, maksudnya lancar itu kalian praktek sendiri dan sudah tahu bacaannya kan jadinya cepat. Nah gitu ya, jadinya cepat yang sehingga apa? Karena bacanya itu terus begitu surat ini selesai, surat ini tanpa ada jedanya, itu syaitan tidak ada kesempatan buat sembunyi. Syaitan tidak ada kesempatan buat lari. Yang sehingga apa? Biasanya akan terasa lebih sakit buat mereka. Dan kemudian begitu kita tarik tadi, ya, begitu kita tarik dari punggung dari bawah ini ya, kita tarik ke sini, itu biasanya sudah terasa mual tuh, ya sampai di sini tuh sudah mual itu, ya. Biasanya, ini kalau ada jinnya. Tadi rasanya apa? Ada yang ngerasain reaksi enggak? Apa? Oh anget. Oh iya, jenengan? Oh yang dirukyah yang ini ya, urek ya bunda ya. Harusnya tadi saya yang rukyah ya. Ya masya Allah. Ada yang dirasakan? Agak nyeri? Oke. Yang dirasakan? Merinding. Pak Iwan, merinding Pak Iwan. Ya masya Allah. Oke. Itu nanti pada Isya, ya. Nanti pada Isya bagi ibu-ibu yang pengen rukyah secara khusus ya nanti pada Isya, insya Allah saya longgar, jenengan tetap di sini. Nanti insya Allah akan saya rukyah khusus ya, privat, itu. Terus nanti minta tolong disediakan tisu sama plastik ya Pak Iwan ya. Yang tadi loh, yang terasa anget, yang terasa pusing mungkin, yang terasa nyeri ya. Nanti insya Allah pada Isya kita tuntaskan, kita tangani insya Allah. Ngerasake apa? Ngerasake apa? Ada yang merasakan apa? Masuk belas enggak ngerasa apa-apa ya? Ngapa? Klebelet BAB. Walah repot nih ya. Iya. Kewaragen ya. Udah? Aman? Oke. Ya begitu. Insya Allah pada Isya kita akan tangani yang punya reaksi-reaksi khusus yang tadi disampaikan. Insya Allah pada Isya, insya Allah saya longgar, kita tuntaskan. Siapkan plastik sama tisunya. Insya Allah. Insya Allah di masjid ada. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.